Pemirsa, salah satu isu yang mencuat bahkan terus berkembang di tahun 2025 adalah isu keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Terus bergulir dalam berbagai episode, kasus ini menyeret Roy Suryo CS menjadi tersangka. Sejak pertama mencuat ke permukaan pada tahun 2019, isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak pernah benar-benar padam. Isu terus berhembus di berbagai platform dan forum hingga tahun 2025 mencuat kembali hingga ke atas meja hijau. Proses hukum pun dimulai pada April 2025 dengan Roy Suryo tercatat sebagai terlapor. Dan di bulan yang sama, Presiden ke-7 Jokowi resmi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Dengan berbagai proses, kasus ini naik ke tahap penyidikan pada Juli 2025 hingga November. Polda Metro Jaya mengumumkan penetapan 8 tersangka, di mana salah satunya ialah Roy Suryo. Demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Hingga Desember, Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus atas permintaan para tersangka, di mana dalam gelar perkara ini penyidik memperlihatkan ijazah Jokowi yang diklaim asli versi analog. Pemirsa, salah satu yang tidak kalah penting saat libur Natal dan Tahun Baru adalah kondisi cuaca. Saat libur Nataru nanti BMKG telah memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki libur panjang, arus kendaraan wisatawan terus mengalami peningkatan hingga Minggu malam. Ya, data Jasa Marga menyebut 39.000 kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Memasuki masa libur panjang jelang Natal, arus kendaraan wisatawan menuju Kota Bandung, Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Berdasar data Jasa Marga, tercatat setidaknya 39.000 kendaraan masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Kepadatan kendaraan mulai terlihat di pintu keluar tol dan mengular hingga beberapa kilometer. Kondisi serupa juga terjadi selepas gerbang tol dan menyebabkan penumpukan kendaraan yang cukup padat di jalur arteri menuju Kota Bandung. Mayoritas kendaraan diketahui ke kawasan objek wisata di Bandung. Dan untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas, pihak Jasa Marga membuka seluruh gerbang tol agar kepadatan terurai. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, sebagian masyarakat mulai meninggalkan ibu kota untuk sekedar berlibur ataupun kembali ke kampung halamannya. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 dan kendaraan umum, bus antar kota, antar provinsi. Dan kita simak laporan dari rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Sutrisno. Pemirsa, pantauan dari ruas tol Cikampek Jakarta di kilometer 47 tempat saya melaporkan saat ini memang terpantau ramai lancar. Yang mana kendaraan yang melintas di area ini didominasi oleh kendaraan pribadi, yaitu kendaraan roda 4 dan juga kendaraan umum, yaitu bus antar kota, antar provinsi dan juga kendaraan angkutan barang. Memang kalau dilihat begitu ya dari jumlah volume kendaraan yang melintas menurut data Jasa Marga pada malam hari ini memang sudah dikatakan adanya peningkatan jumlah volume kendaraan dari hari biasanya, yaitu sebanyak 27%. Yang biasanya hanya 30.000 kendaraan yang melintas, yaitu kendaraan yang meninggalkan Jakarta, namun di hari ini sudah mencapai 39.000 kendaraan. Dan memang hingga saat ini belum dilakukan rekayasa arus lalu lintas, di mana pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian tengah menyiapkan beberapa skema rekayasa arus lalu lintas, yaitu kontraflow akan diberlakukan apabila nantinya terjadi lonjakan jumlah volume kendaraan yang melintas di kawasan tol Cikampek Jakarta. Para pengendara dihimbau untuk tetap hati-hati dan juga selalu mengecek kendaraan secara berkala, secara rutin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian dari Karawang, Jawa Barat, Anissa Rizkia, Sutrisno iNews melaporkan untuk Anda. Ya pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang terus memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung untuk pulang kampung. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati stasiun Kiara Condong, Kota Bandung pada Minggu malam. Ada 5 keberangkatan kereta pada Minggu malam, yakni KA Kahuripan, Kuto Jaya Selatan, Pasundan, dan 2 kereta tambahan. Total ada 2.816 penumpang, mayoritas mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Diprediksi puncak arus mudik di stasiun Kiara Condong akan terjadi hingga 28 Desember mendatang. Ya pemirsa, calon penumpang pesawat yang akan melakukan libur panjang Natal dan Tahun Baru masih memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu malam. Ya pemirsa, para penumpang terlihat mengantre panjang di area counter check-in. Jika pagi hingga siang hari dipadati rute domestik, maka pada malam hari dipadati calon penumpang yang memilih berlibur ke luar negeri untuk menikmati libur panjang akhir tahun. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat adanya tren kenaikan pada minggu malam sebesar 20% jika dibandingkan hari biasa. Selain itu, pergerakan pesawat pada minggu malam mencapai 1.135 penerbangan, baik untuk rute domestik maupun internasional. Tak hanya kenaikan lonjakan penumpang, harga tiket juga melonjak sebesar 30%. Pengelola Bandara Internasional memprediksi lonjakan penumpang ini akan terus terjadi mendekati libur Natal. Ya, sementara itu, pemirsa, Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten diguyur hujan deras. Polda Banten memastikan kondisi cuaca aman bagi pelayaran kapal dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, Lampung. Guna menjaga rasa aman bagi para pemudik Nataru, ribuan personel disiagakan agar perjalanan mudik bisa nyaman sampai ke kampung halaman di Pulau Sumatera. Pemirsa, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas menuju kawasan wisata di Bandung dipadati ribuan kendaraan wisatawan. Ya, akibatnya antrean kendaraan terjadi di beberapa titik, sementara di Pelabuhan Laurentius Maumere terjadi lonjakan penumpang. Ribuan warga tiba di pelabuhan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di Pulau Flores.
Memasuki libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, sejumlah titik jalan menuju objek wisata di Bandung mengalami kepadatan. Seperti di kawasan Jalan Pasir Kaliki, di mana terjadi penumpukan kendaraan yang hendak ke kawasan wisata belanja di Jalan Sukajadi, Bandung. Sementara Jalan Setiabudi juga mengalami kepadatan yang cukup parah. Meski demikian, kendaraan wisatawan tetap melaju meski mengalami pelambatan. Selain itu di Simpang Ledeng, kendaraan juga harus mengantri untuk dapat ke objek wisata. Sementara di Pelabuhan Laurentius Maumere terjadi lonjakan penumpang. Ribuan warga tiba di pelabuhan untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di Pulau Flores. Sebanyak 2.129 penumpang tiba di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menggunakan kapal Pelni Bukit Siguntang. Para penumpang ini berasal dari Pelabuhan Nunukan, Tarakan, Balikpapan, Parepare, dan Makassar. Membludaknya penumpang ini merupakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan.